Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nifa dari kelas Psikologi Islam 4A. Saya akan menceritakan pengalaman selama belajar dari rumah dengan sistem perkuliahan daring. Ya, jadi karena adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada sistem perkuliahan. Yang awalnya itu secara langsung dengan tatap muka, beralih menjadi sistem perkuliahan dengan menggunakan daring atau dalam jaringan. Selama ini sudah hampir 3 bulan saya menjalani perkuliahan dengan sistem daring. Sebenarnya apa sih sistem perkuliahan daring itu? Ya, jadi kuliah daring merupakan sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajarannya. Media pembelajarannya di sini tergantung kesepakatan antara dosen dan mahasiswa akan memakai apa. Tapi banyak juga dosen yang menentukan sendiri media pembelajaran yang digunakan. Selama saya kuliah online, saya menggunakan media pembelajaran aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Telegram, dan ada juga yang melalui YouTube. Pernah juga sekali memakai aplikasi yang bernama Jitsi Meet, itu semacam aplikasi video conference. Sistem perkuliahan yang awalnya secara langsung dengan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, saat ini mau tidak mau harus menggunakan sistem perkuliahan daring. Tentu ini memberikan dampak yang positif dan juga yang negatif terhadap mahasiswa, termasuk saya. Jadi yang saya rasakan selama kuliah daring ini kurang efektif, tetapi karena kondisi yang saat ini mengharuskan perkuliahan menggunakan sistem daring. Untuk hal-hal positif yang saya rasakan selama belajar dari rumah dengan sistem perkuliahan daring ini, yang pertama, saya memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Karena sebelumnya, selama kuliah secara langsung dengan tatap muka itu, saya ngekos. Jadi, waktu bersama keluarga itu sedikit berkurang. Jadi, karena belajar dari rumah ini, saya memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga, memiliki waktu yang lebih banyak untuk quality time bersama mereka. Yang kedua, lebih santai dan fleksibel. Di sini bisa dilakukan di mana saja, karena kan kalau dengan tatap muka kita harus ke kelas. Jadi kalau belajar dari rumah ini kita bisa di mana saja, bisa sambil ngapain aja. Selanjutnya, cukup mempermudah dalam mengulangi atau memahami materi yang disampaikan. Bukan berarti selama kuliah tatap muka tidak bisa mengulangi dan memahami, tetapi kan karena menggunakan aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya dalam menggunakan aplikasi WhatsApp, kita kan bisa men-scroll materi yang disampaikan sehingga kita bisa membaca ulang, bisa memahami ulang apa yang disampaikan. Selain hal-hal positif yang saya sampaikan sebelumnya, ada juga beberapa hal-hal negatif yang saya rasakan selama kuliah daring ini. Yang pertama, kegiatan pembelajaran kurang efektif dibandingkan dengan kuliah tatap muka. Mengapa? Ini karena terdapat beberapa materi yang kurang bisa dipahami dan karena terbatasnya penjelasan dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, jam perkuliahan yang tidak menentu. Jadi, antara jadwal dan durasi ini banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ini cukup kesulitan jika harus menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di rumah. Selanjutnya, tugas lebih banyak dibandingkan dengan kuliah tatap muka.
Jadi hampir di setiap pertemuan itu ada tugas, baik itu tugas tambahan atau tugas pengganti absen, yang dalam pengerjaannya pun ada keterbatasan dalam literatur. Ya meskipun ada Google atau perpustakaan online, tapi saya merasa itu masih kurang. Jadi satu lagi, selama kuliah online ini saya jadi lebih sering begadang untuk mengerjakan tugas. Jadi meskipun saya sudah mencicil pengerjaannya di hari-hari lain, karena ya itu tadi, hampir di setiap pertemuan itu selalu ada tugas, jadi cukup keteteran dalam pengerjaannya. Sehingga saya harus begadang agar tugas tersebut dapat terselesaikan tepat waktu. Dan terakhir, harus menyediakan dana yang lebih banyak untuk kuota internet dan jaringan yang memadai. Jadi selama kuliah online ini saya merasakan sendiri bahwa pengeluaran untuk kuota internet ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Terlepas dari hal-hal positif maupun negatif yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah saya tetap dapat menjalankan perkuliahan daring ini dengan baik, dengan lancar, meskipun masih ada beberapa kendala-kendala, tetapi masih dapat saya selesaikan. Demikian sedikit pengalaman saya selama belajar dari rumah dengan sistem perkuliahan daring ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.